Kesembuhan itu biidznillah, atau izin Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu ma'rifatul haq bidalilihi. Ilmu itu adalah pengetahuan tentang kebenaran berdasarkan dalil. Sedangkan dalil terambil dari Alkitab, Al-Quran dan Sunnah. Oleh kerana itu tidak dikatakan ilmu apabila tanpa dalil. Adapun kalau tanpa dalil, fa innama huwa taqlid, maka ia hanyalah taklid semata. Itu ilmu. Apa yang menyertai penyakit, gangguan dada, nyesek, kemudian batuk, bisa menggunakan kencur, kemudian dikunyah, minum air hangat bangun tidur mau tidur, sehingga dengan tepat dia memberikan obat sasaran, obat tepat. Seorang susah tidur, maka ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi, diantaranya satu ikat kangkung direbus dengan 1 gelas air sambil mendidih, saring minum setiap mau tidur satu. Ketepatan obat, bahkan ketepatan obat depresi yang melukai sampai kepada melukai terhadap organ, ibu bisa menggunakan biji teratai, kemudian disup, kemudian dimakan. Dapur Sehat Roja. Kesembuhan itu biidznillah, atau izin Allah Subhanahu wa taala. Sehat Roja. Kesembuhan itu biidznillah, atau izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam wa azakumullah, sahabat Roja, apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga, dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita, Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah, yang akan menemani kita semua hingga 1 jam lebih ke depannya. Alhamdulillah Sensei sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Nah, ikhwati Islam wazakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, kita kembali ke Sensei. Sensei, pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi stroke. Jus manggis, pepaya, jeruk nipis, dan madu. Nah, bahan-bahannya diantaranya 1 ons manggis, kemudian 2 ons pepaya, 1 sendok makan jeruk nipis, 1 sendok makan madu, air secukupnya. Berkaitan dengan mencegah dan mengatasi stroke ini, Sensei, ini apa yang harus diwaspadai dan apakah stroke ini bisa menyerang siapa saja, baik perempuan atau laki-laki? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para pemirsa dan peminat Roja dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya yang selalu senantiasa mencintainya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu telah lama sebenarnya para pengobat klasik, baik dari Indonesia, kemudian Tiongkok, dan negara-negara lain yang kemudian meneliti istilah ini. Ya, di mana kedokteran Barat
memberikan nama penyakit, yakni stroke. Profesor Subowo, Dr. MSc PhD memberikan masukan bahwasanya stroke adalah penyakit pembuluh darah otak, di mana definisinya menurut WHO atau Badan Kesehatan Dunia, stroke adalah suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat menurunnya fungsi saraf baik setempat maupun menyeluruh. Dan hal ini dapat bertambah berat dan berlangsung lama selama 24 jam atau bahkan lebih. Dan itu dapat menyebabkan kematian bahkan. Tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain pada kondisi pecahnya pembuluh darah. Stroke terjadi apabila pembuluh darah otak mengalami penyumbatan atau pecah. Beliau melanjutkan, sebagai akibat dari dua kondisi tersebut, yakni penyumbatan atau pecah pembuluh darah di otak, dari dua kondisi tersebut jaringan saraf otak itu tidak mendapat pasokan darah, baik dia pecahnya pembuluh darah ataupun adanya penyumbatan. Itu membuat otak tidak mendapatkan pasokan darah yang mengangkut oksigen dan nutrisi yang diperlukan, sehingga ini mengakibatkan kematian jaringan saraf otak. Kematian jaringan saraf otak ini akan bermanifestasi sebagai tanda-tanda yang dialami para penderita stroke, di mana gejala dan tandanya bergantung pada daerah otak yang mana yang mengalami gangguan pembuluh darah atau tidak mendapatkan pasokan tersebut. Secara umum dalam kesehatan tradisional dan klasik menyebutkan bahwasanya disebutkan pada penelitiannya stroke merupakan awitan yang mendadak dengan gejala mendadak terasa pusing, bahkan terasa berputar-putar. Ini gejala awal. Yang parah bisa jatuh, bahkan ada yang jatuh di kamar mandi gitu kan, bahkan koma bisa jadi begitu. Dan otot atau juga ada juga yang otot wajahnya lumpuh satu sisi yang disebut Bell palsy itu, yang matanya satunya ini satunya nggak bisa nutup gitu kan, atau disfasia atau afasia, susah bicara atau tidak bisa bicara. Ya, ada juga begitu. Ada juga disfagia, ini susah menelan. Ada juga yang lumpuh sesisi badan, separuh doang, kanan atau kiri. Ini disebut stroke ya. Penyakit ini timbul secara tiba-tiba, keadaannya rumit dan berubah dengan cepat serta berbahaya. Oleh karena itulah sifat penyakit ini disebut karena angin. Karena cepatnya. Jadi dalam kesehatan klasik dan tradisional, segala sesuatu yang cepat dan berubah-ubah itu biasanya disebut penyakit karena angin ya. Jadi bukan angin hembusan seperti kita memberikan mengipasi orang, angin bukan begitu. Ini angin istilah karena menyerupai sifat angin, dia bergerak secara cepat dan tiba-tiba. Maka dia disebut sebagai stroke yang mendadak terserang patogen atau penyebab penyakit yang bersifat angin. Ada beberapa hal di sini, memang ada serangan atau gejala secara spesifiknya. Sedikit saya sampaikan. Ada juga yang secara mendadak timbul gangguan fungsi vokal seperti cadel, melafalkan gitu ya. Sesisi tungkai atas dan bawah lemah, gangguan penglihatan, gejala-gejala yang lainnya dan lain sebagainya. Keadaan ini sering kali hilang dalam 24 jam, namun sering kali terjadi serangan ulang dan kebanyakan penderitanya berusia di atas 50 tahun. Dan juga sering terdapat arteriosklerosis, tidak menunjukkan gejala peningkatan tekanan intrakranial, perlu segera dilakukan penanganan. Biasanya orang-orang seperti ini akan segera dibawa ke sudah cadel gitu, biasanya akan dibawa ke para pengobat, entah itu medis, kedokteran ataupun sinse, akupunturis ataupun yang lainnya, biasanya bekam dan sebagainya. Kemudian yang perlu diketahui juga ada beberapa penyebab mekanisme terjadinya stroke ini. Di mana penyebab penyakit stroke ini sangat kompleks, berbagai faktor, baik dari dalam, yakni melemahnya energi vital tubuh atau kekuatan tubuh, terutama ketika tubuh itu kekurangan esensi ginjal. Biasanya ketika orang mengatakan energi ginjal, maksudnya adalah esensi ginjal. Ketika orang mengatakan esensi ginjal, maksudnya adalah esensi dan energi ginjal. Di mana esensi dan energi ginjal ini ketika dia berkurang akan menyebabkan keseimbangan di dalam tubuh, rutubah nutrisinya dan haroro energi vitalnya itu yang ada di dalam tubuh itu tidak seimbang. Bisa jadi dia ketika dia kekurangan,
salah satu sisi, maka akan bisa mengakibatkan kekurangan pada sisi yang lain. Sehingga energi vital dan darah menjadi kacau. Penelitian klasik menyebutkan hal demikian dapat menyebabkan pembuluh darah di otak tersumbat. Ketika energi vital itu tidak bisa memasok darah, maka secara otomatis darah ini tidak akan bisa nyampe ke otak, sehingga terjadilah penyumbatan. Ya, hal demikian dapat menyebabkan pembuluh darah di otak tersumbat, atau darah keluar bisa jadi tersumbat, atau yang kedua bisa jadi darah keluar dari pembuluh, yang kemudian oleh medis disebut dengan pecahnya pembuluh darah di otak, atau keluarnya pembuluh. Nah, biasanya ketika darah keluar dari pembuluhnya, pengobat klasik itu yang dicurigai kelemahannya adalah energi vital TH nanti atau limpa perut kecil. Maka di istilah klasik juga disebutkan bahwa itu disebabkan karena lemahnya energi vital limpa awalnya. Makanya stroke biasanya sering dikaitkan dengan itu, lemahnya energi vital limpa, yang dapat menyebabkan kekuatan itu tertahan, sehingga darah itu yang harusnya beredar di dalam pembuluh darah itu menjadi lemah sehingga tidak sampai. Dan kemudian materi yang menyerupai dahak, balham kalau istilah kita, atau mungkin kolesterol atau lemak apa yang kemudian menyumbat, ya, sehingga darah itu terhambat, tidak bisa sampai ke otak. Juga menjadi penyebab terjadinya penyakit stroke itu juga bisa. Jadi bisa jadi karena lemah energi vital limpa yang tidak bisa mengirim, bisa juga karena ada hambatan. Ya. Penyebab dan mekanisme terjadinya stroke itu dianalisis ada beberapa hal yang nanti kita bahas setelah ini ya. Kita racik dulu baru kita bahas ya. Jadi kita racik dulu, baru kita bahas. Kita masukkan ini setengah. Ya, setengah aja ya. Ini pepaya. Kan biasanya kita cari yang tanpa bijinya aja ya. Tanpa biji ya. Berarti yang agak kecilan. Yang agak kecilan. Oke. Ya. Ini segar loh. Iya. Bagus ya. Nanti yang ada bijinya dimakan. Ada bijinya kita pisahin aja. Ada bijinya kita pisahin. Kecil-kecil biasanya. Wah, ini ada bijinya nih. Ini taruh sini juga. Nah, oh, itu bisa itu ya. Ini dipisah yang ada bijinya ya. Sip. Oh iya benar. Benar juga sih. Nah, ini yang kecil. Oh, ini kecil semua nih. Mantap nih semuanya nih. Tanpa biji nih. Oh iya benar, tanpa biji semua nih. Tanpa biji ya. Jadinya yang ada kuning-kuningnya agak pahit ya. Semutnya senang nih. Iya. Ini kita tidak nyari semut dulu baru ditempelin loh ya. Enggak. Bawaan dari pohon. Bawaan dari pohon. Terus bukan berarti nyarinya itu yang ada semutnya loh ya. Semutnya enggak harus ya. Ini kebetulan aja. Jadi jangan ditiru semua. Semutnya kita keluarin. Mau diusir kasihan dia ya. Udah cari makan capek-capek mau diusir lagi. Tapi ini semutnya enggak gigit ya. Enggak. Aman. Karena kitanya enggak gigit dia kan. Oke. Segitu ya. Oh ya nanti. Oke. Satu lagi aja. Satu lagi. Ini tadinya. Sip. Sudah. Oke. Tinggal jeruk nipisnya ya kita lepas. Jeruknya kecil-kecil ya. Iya. Tapi banyak airnya ya. Mudah-mudahan. Insya Allah. Mudah-mudahan banyak airnya. Ini yang agak gedean sih. Ya. Kecil lagi ya, banyak air loh. Banyak air insya Allah. Loh kan. Lumayan maksudnya. Jeruk nipis itu asam soalnya jadi dikit juga. Ya lumayan lah. Itunya cuma sedikit aja juga ya. Ya, itunya juga sedikit. Nih, ini yang gede malah banyak nih. Iya. Kok keluar nih airnya? Oh, masih ada. Masih. Kirain nggak ada. Sip, udah segini aja. Cukup. Keras ya. Cukup? Cukup. Oke. Dan nggak asaman.
kita tambah air. Ya. Lagi? Cukup? Sip, cukup. Cukup, oke. Madunya nanti belakangnya ya? Ya. Oke. Itu lebih dominan ini ya, warna kuning pepaya. Pepaya kuat ya. Ya. Oke. Alhamdulillah. Sepertinya segar banget nih ya. Ya. Baik, kita lanjut sih. Baik. Sebelum kita bahas tentang sebab-sebabnya, Ya. kita bahas dulu tanamannya. Tanamannya dulu ya. Sesuai manggis dulu ya. Manggis ya. Manggis dulu sesuai yang ada di meja. Manggis, pepaya, Jeruk kemudian nipis. jeruk nipis. Madunya tadi belum ditambah. Bisa langsung tambah madu. Oh, ya? boleh tambah madu. Oke, kita tambah madunya. Lupa tadi ya. Oke. Manggis ini berdasarkan literatur di dalam kamus Tabiat Usada disebutkan tumbuhan manggis ini berasal dari Semenanjung Malaya. Semenanjung Malaya. Masih mending ya, masih daerah kita lah ya. Kemudian ditanam sebagai pohon buah, tumbuh baik pada tanah liat atau lempung di daerah tropis, dataran rendah sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Makanya tadi dibilang Padang ada ya? Iya. Ini Padang manggis mana ini? Lampung. Oh iya benar, karena 1 meter sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Pertumbuhan manggis sangat lambat, perbanyakan dengan cara okulasi dan cangkok, dan di Malaysia kulit manggis sudah populer sebagai obat. Ekstrak kulit manggis juga digunakan sebagai bahan baku farmasi. Buahnya untuk jus kesehatan, kemudian kulitnya untuk kosmetik dan pewarna. Nyonya Ziklopanberg Vestek, wanita berkebangsaan Belanda tahun 1912, menyebutkan pohon-pohon buah manggis ini buahnya besar, banyak mengandung getah yang berbuah lebat di daerah panas. Kalau daerah panas buahnya lebat. Pohon ini dibiarkan dengan benih penanaman dengan pemeliharaan solid, dan di dalam 10 tahun pertama tidak dapat diharapkan berbuah. Ini dulu ini ya. Dia berbunga antara bulan Juli dan Oktober. Antara bulan Juli Oktober ini bulan apa? Juli. Oh benar berarti. Juli. Oh, benar juga dia orang. Ya. Dan bisa juga panen kedua antara bulan November dan bulan Maret. Ya. Berarti nanti muncul lagi nanti November Maret. Manggis adalah buah meja yang enak, akan tetapi dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi terlalu banyak. Mereka yang lambungnya lemah kan asamnya ya. Itu sudah merasakan enak ketika makan lebih dari 10 buah. Lah iya, 10 buah. Ini dia bilang ngomongnya kalau ya bagi yang lambungnya lemah, maka sudah merasakan nggak enak, nggak nyaman perutnya ketika sudah makan lebih dari 10 buah. Bayangin saya juga yang lambungnya biasa-biasa saja ya. Paling 2-3 ya. Ini 10. Iyalah karuan. Wanita yang mengalami pendarahan rahim tidak dianjurkan makan manggis. Buah ini juga sama sekali tidak boleh dimakan dengan gula. Iya, benar, karena manis. Sama aja dengan makan semangka dengan gula, ya lucu juga makan pepaya dengan gula juga. Dikarenakan akan mengakibatkan ngurus, perutnya nggak enak. Kemudian Kahaine, seorang peneliti profesor dari Jerman, mengatakan bahwasanya pohon buah yang di Jawa hanya dikenal eksemplar betinanya. Ini ngomongnya yang bahasa dulu nih, tahun 1919 dia bicara. Ini kemudian dia mengatakan hampir semua desa di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut di daerah Nusantara di Jawa itu dapat ditemukan manggis. Kalau tadi di literatur menyebutkan 1.000 meter di atas permukaan laut, ternyata kata Kahaine dia bisa ditemukan, dapat ditemukan di hampir semua desa pada ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Karena menanamnya juga mudah. Berarti ini 1912 belum ditemukan, ternyata 1919 1.500 malah lebih banyak. Ya. Kemudian banyak dia cerita. Dr. Seno Sastromijoyo, seorang dokter yang pas Jepang banyak menjajah kemana-mana tahun 1943,
sampai di eretan Indonesia, kemudian belajar Indonesia juga, pasokan kimia kurang ke Indonesia. Dr. Seno kemudian meneliti dan mencari banyak resep, kemudian dibukukan. Bukunya yang judulnya Obat Asli Indonesia, disingkat OAI, ya, itu sampai sekarang menjadi salah satu gedung di Salemba, di Kementerian Kesehatan di Salemba ada gedung namanya gedung OAI, Obat Asli Indonesia, menggunakan namanya bukunya Dr. Seno Sastroamidjojo. Ditulis tahun 1943 dan diterbitkan dengan bahasa Belanda pertama, kemudian diterjemahkan di 1946 dengan bahasa Indonesia. Penggunaan buah manggis untuk memperbaiki pencernaan, melarutkan lendir yang bisa menghambat darah ke otak, kemudian menyebabkan stroke, dan merupakan obat penyakit semacam herpes, nggak cuma untuk stroke juga, meluruhkan dahak yang menyebabkan, berarti mencegah stroke ya, mencegah stroke, memperbaiki sistem pencernaan, karena tadi stroke dari sisi klasik ada yang dari limpa, ada yang dari hambatan dahak. Maka kata Dr. Seno, dia bagus untuk memperbaiki limpa dan bagus juga untuk meluruhkan dahak. Berarti dua penyebab itu dibatalkan oleh manggis. Obat penyakit semacam herpes, bahkan juga untuk herpes. Ya, kata Dr. Seno Sastroamidjojo. Ya. Dan buah kalau diseduh digunakan pada diare yang atonis, disentri yang menahun, radang alat, perkencingan dan kelamin. Kemudian juga banyak ludah, itu juga efektif digunakan. Kata beliau nih ya. Resep yang beliau sampaikan. Kemudian secara umum buah manggis itu banyak sekali kandungannya. Ada buahnya ada sakarosa, glukosa, dekstrosa, vitamin C dan vitamin B. Kemudian juga secara kegunaan dia digunakan untuk antioksidan, baik penelitian dan pengalaman, mengatasi BAB berdarah, mencegah stroke, diabetes, diare, desentri, gangguan ginjal, haid tidak teratur, bahkan jantung koroner, kanker payudara, kepala pusing, mata kunang-kunang, kemudian keputihan, dan melemahkan virus HIV. Melemahkan. Bukan membunuh ya, belum bunuh. Menguatkan dan bersihkan gigi, mengatasi pembengkakan di limpa, sehingga memperkuat energi vital limpa untuk memasok darah ke otak, mencegah stroke, radang kulit, radang amandel, radang selaput lendir di usus, sariawan mulut, sirosis, hepatitis, bahkan mengatasi dan mengobati stroke, dan mengatasi telinga berdenging, wasir, dan seterusnya. Lanjut, kemudian yang kedua, pepaya ya? Pepaya. Ya. Kemudian pepaya. Pepaya ini katanya, kata literatur dari barat, pepaya bukanlah tanaman asli Indonesia katanya. Kasian banget Indonesia. Tanaman ini berasal dari daerah Amerika Tengah, yaitu Meksiko bagian selatan dan Nicaragua. Jadi rupanya orang Amerika ke sini itu dalam rangka menanam ngasih pepaya gitu ya. Jadi kalau teman-teman saya itu orang India itu datang ke Indonesia tahun 78 membawa alang-alang sama mangga, karena mangga dan alang-alangan dari India katanya. Dari India. Ya, dan orang Amerika rupanya ke sini membawa pepaya. Adapun pepaya Bangkok berasal dari Thailand, mulai ditanam di Indonesia tahun 1970-an. Nih, perhatikan. Jadi Indonesia itu, bapak saya berarti nggak tahu pepaya berarti. Ya, tapi yang Bangkok ya, pepaya jenis ini diunggulkan karena ukurannya yang besar dibanding yang lainnya. Ya, pepaya Cibinong yang matang ditandai dengan bagian ujungnya yang warnanya kuning. Perasaan semuanya sih. Kemudian pepaya Hawaii berasal dari Kepulauan Hawaii dan merupakan jenis pepaya Solo, artinya pepaya yang habis dimakan oleh satu orang karena ukurannya yang kecil. Beberapa ahli menyebutkan, Nyonya Koppenberg menyebutkan, ternyata pohon yang memiliki ciri khas ini tumbuh luar biasa cepat ditanam dari benihnya sesudah 6 bulan. Maka untuk keperluan pengobatan itu juga diambil, ada daunnya, bisa batangnya dari pohon, ada yang pepaya jantannya, kemudian dari buahnya yang matang maupun yang belum matang. Belum matang itu yang mangkal ya. Ya. Kemudian juga pepaya mentah juga direbus sebagai sayuran, juga diolah menjadi hidangan yang lezat. Itu benar tuh ya. Berarti dari dulu rupanya. Jadi tumis pepaya itu dari dulu. Kemudian Kahini juga menyebutkan pepaya ini
kata dia tumbuhan ternak bagai pohon dibudidayakan di mana-mana ini tingginya 8 sampai 10 meter. Dia didatangkan dari Amerika. Ketika ini orang Jerman ini. Ya, kalau dia ngefan berat sama Rumpius itu perbatasan Belanda Jerman yang diutus oleh VOC ke Indonesia. Dan dapat tumbuh sangat cepat. Sebab pada bulan ke-5 atau ke-6 setelah ditanam pohon ini sudah setinggi orang dewasa dan sudah mulai berbuah. Itu ya. Ikutin aja lah. Jadi ini literatur loh ya. Silakan kalau ini harus Indonesia kalau mau ya harus penelitian sendiri, kemudian enggak, Indonesia ternyata sebelum Amerika datang ada, misalkan begitu ya. Dan pepaya manfaatnya sangat banyak sekali. Tentunya kalau dari sisi ini dinginnya menyebabkan menghambat terjadinya pecahnya pembuluh darah dikarenakan darah haja atau darah yang bergejolak, dan manisnya tonik tihal atau tonik limpa yang menguatkan energi vital limpa sehingga mencegah timbulnya stroke. Banyak sekali kandungannya ternyata pepaya. Ada alkaloid karpain mempunyai efek seperti digitalis, kemudian ada beta karoten yang merupakan provitamin A yang ampuh untuk menangkal radikal bebas dan mengatasi gangguan mata. Kemudian juga ada seratnya yang pelancar BAB dan menjaga sembelit. Ada vitamin C-nya dibutuhkan untuk pembuatan kolagen. Kemudian juga ada mineral yang dominan, yakni potasium, memelihara keseimbangan cairan. Kemudian ada kalsiumnya yang mengisi kepadatan tulang. Ada asam folat, ada fosfornya, ada besinya, ada magnesiumnya. Dan pepaya dikenal menguatkan limpa dan lambung sehingga mencegah terjadinya kekurangan pasokan darah ke otak. Kemudian jeruk. Jeruk nipis. Jeruk nipis. Ya. Jeruk nipis katanya pada asalnya tanaman ini berasal dari Kepulauan Hindia Timur, dan di Indonesia tanaman ini dapat ditemukan pada ketinggian 1 meter sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Banyak sekali khasiatnya. Di antaranya, kalau tadi kita bicara tentang darah dan darah, bahwasannya stroke itu bisa diakibatkan karena pecahnya pembuluh darah di otak atau terhambatnya darah sehingga tidak mendapatkan pasokan. Nah, jeruk ini asamnya memperbagus kualitas darah, mengusir, kalau tadi dari sisi klasik bisa jadi ada serangan angin yang bercampur dengan dahak atau bercampur dengan darah, dan dia asamnya jeruk nipis ini membersihkan angin di darah dan memperlancar peredaran darah serta menurunkan dahak, sehingga wajar ketika darah dalam keadaan bagus dan tidak ada yang menghambat, tidak dalam keadaan haja, maka dia sampai ke pembuluh otak, sampai ke otak sehingga mencegah terjadinya stroke. Adapun madu adalah untuk menguatkan limpa dan lambung. Ya, di mana tadi disebutkan salah satu penyebabnya adalah dari kelemahan limpa dan lambung. Masih ada waktu? Masih sedikit lagi. Yang pertama, boleh jadi dikarenakan angin dan dingin stroke itu. Karena tadi kita sudah bicara dari sisi klasik itu adalah penyebabnya angin. Saya sebutkan bahwa bisa jadi gejalanya dari angin dan dingin. Ya, ini ketika gejala yang muncul adalah stroke awal yang dimulai dengan kelumpuhan wajah. Bukan tangan dan kaki, tapi kelumpuhan wajah. Di antara gejala yang muncul lainnya adalah kurangnya keringat, bernafas dari hidung, pilek, flu, batuk, pilek, batuk dengan suara berat, tidak jelas, dan ludahnya bening, diare, tidak menyukai dingin, pusing. Dan kelumpuhan wajah itu biasanya habis begadang. Begadang berkali-kali. Tiap malam begadang, tiap malam begadang, tiap malam begadang. Kemudian terjadi kelumpuhan wajah. Demam, sakit kepala dengan leher yang kaku, sakit kepala dengan pusing, suaranya paruh pada awal sakit, kemudian hilang suaranya, bahkan bisa terjadi mimisan, nyeri di tubuh yang berpindah-pindah dan tidak menetap, makanya ini dominan angin ini. Kemudian hidung mampet dan muntah. Selain pepaya, manggis, dan jeruk nipis, selainnya bisa menggunakan daun mint, lada, cabai, adas, jahe segar, bunga lawang, kemudian daun bawang, telur ayam, dan bisa gula bit. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua bisa juga disebabkan karena angin dominan. Angin itu sendiri. Hal ini menyebabkan sama rasa kaku di kulit wajah. Gejala begadang, paginya mencret. Diare mengandung makannya tidak tercerna, fesesnya berair, tidak menyukai angin, keringat berlebih, sakit kepala disertai dengan takut angin, sakit kepala terasa berat, penyakit akut menyerang dan tiba-tiba atau rasa gatal di tubuh. Kemudian juga ada rasa kaku di wajah, nyeri di seluruh persendian menyerang secara tiba-tiba. Kemudian anggota tubuhnya
kaku dan gemetar, bersin, ototnya kaku, hidungnya mampet. Hal ini bisa digunakan selain jus kita ini bisa menggunakan daun mint, seledri, kelapa, kemudian daun bawang. Ya, selanjutnya kemudian yang ketiga, bisa jadi karena pembekuan darah tadi. Pembekuan darah, stuck, darah beku sehingga tidak bisa memasok ke otak. Gejala yang muncul adalah nyeri di perut, diawali dengan pendarahan, gusi, nyeri di dada, batuk, darah, sakit kepala. Kemudian penyakit bisa juga disertai dengan penyakit kuning, sakit pinggang, nyeri akut sekitar pusar yang nyeri sekali dan menolak ditekan. Kemudian nyeri di daerah antara pusar dan vagina pada wanita, dan ada rasa kaku, nyeri di perut seperti ditarik atau ditusuk jarum. Bahkan juga nyeri di perut yang memburuk setelah makan. Habis makan tambah nyeri. Nyeri pinggang seperti ditusuk dan serasa ada bor yang dimasukkan kemudian ditarik di pinggangnya, tapi ini nyeri iga, berdebar dengan perasaan yang tidak aman, kejang, sakit perut, jatuh, kemudian stroke antara tangan kanan atau bagian kanan atau bagian kiri, bengkak dan sesak setelah makan. Kemudian juga bisa jadi disertai dengan muntah darah. Selain jus pepaya manggis, jeruk nipis, bisa juga digunakan ada gula coklat, kemudian lauknya ada terong, kemudian kepiting, bandeng laut, kemudian nasi atau tepung nasi beras, kemudian digiling. Jadi biasanya kan bubur ada kan, dibikin bubur tapi digiling dia. Kemudian kedelai hitam, dan selain pepaya di jus bisa juga dikonsumsi ya. Kemudian bisa juga minum kunyit di pagi hari. Cukup atau masih bisa? Cukup. Oke. Baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya saya jawab secara akan berantum. Silakan. Baik, jazakallah khairan barakallahu fikum sensei atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi stroke. Nah, ikhwati Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, untuk penelpon pertama kita coba angkat. Silakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana, Pak? Bapak Sumantri di Depok. Pak Sumantri di Depok. Ya, baik. Ya, silakan, mau bertanya, Since. Ya, ini saya ada keluhan. Saya seluruh badan ini serasa lemas ya. Lemas terus cepat pegel. Terus sering capek, terus kepala suka sakit. Ini gejala-gejala apa sih, Cek? Terus kira-kira obat yang baik untuk dikonsumsi atau buah-buahan apa gitu sih, Cek? Tolong. Ini sudah berapa lama, Pak? Udah berlanjut, udah lama dari 2020. 2020. Ya, itu sekarang saya BAB agak susah. BAB agak susah, Pak? Iya, jadi ya mohon maaf buat alat itu agak keluar begitu. Baik. Berdarah nggak, Pak? Saya kan ini kan ada kekurangan ya. Saya habis jatuh, jadi di mata agak kabur gitu. Jadi saya tidak tahu, saya belum sempat ngelihat, saya belum nanti saya mau minta tolong sama keluarga. Kayaknya sih berdarah gitu agak susah. Jadi BAB air gitu kayak air. Baik. Ada yang bertanya. Terima kasih dan mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Sensei. Ya, karena jatuh. Ya. Jadi kalau wasirnya ya keluar ya, tapi berdarah atau tidaknya belum lihat. Gitu ya. Lemesnya, Bapak bisa menggunakan kurma di jus. Kalau tadi ditanya buahnya apa, selain pepaya misalkan, kalau memang dapat pepaya juga mengatasi lemah letih lesu. Ya, kalaupun tidak dikasih manggis, kalau untuk lemah letih lesu bisa menggunakan pepaya. Satu, atau bisa juga dengan jus kurma, dapat 3/4 gelas. Karena sekarang ini kan kita tidak tahu tuh kurma itu
ada yang besar ada yang kecil. Nah kalau yang penting dapat 3/4 gelas, kemudian diminum ya pagi. Kalau pas tidak ada bisa diganti dengan jus pepaya pagi. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya, baik, jazakallahu khairan barakallahu fikum Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Sumantri yang berada di Depok. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Di Karawaci, Tangerang. Ya, kecilkan terlebih dahulu Ibu volume televisi atau radionya. Iya, sebentar. Baik. Mau nanya Sensei? Ya, silakan. Begini, saya kan ini udah berapa minggu ini, beberapa bulan ini kan kalau isti'azoh itu kan yang tidak boleh yang masih boleh sholat dan puasa ya Sensei ya. Itu kan kalau darahnya darah cerah ya Sensei ya, darah yang warnanya masih merah terang. Tapi kalau darahnya merah gelap atau darahnya kental atau darahnya berbau itu kan haid ya. Itu saya udah hampir berapa minggu ini keluar darah dari vagina saya. Keluar darahnya banyak Sensei, bahkan seperti darah orang haid. Tapi darahnya warna merah cerah. sudah berapa lama Bu? Udah kurang lebih 2 minggu 3 minggu ini, tapi 2 minggu apa 3 minggu? Berapa hari? Keluar darah udah berapa hari? Jadi Sensei kadang keluar darahnya dikit-dikit di celana, kadang-kadang keluar darahnya. Iya, berapa hari Bu? Gini Sensei, saya kan siklus haidnya kan 20 hari atau 21 hari. Kemarin saya haid tanggal 8. Apa saya hitung siklus haid saya kan 6 hari. Sekitar tanggal 14-15 udah selesai. Tapi pas sudah tanggal 14-15 itu, tanggal 15 ke atas saya keluar haid, bukan haid ya, darah cerah, dikit-dikit merah cerah. Pertanyaannya? Saya tetap sholat di sisi. Pertanyaannya? Ya tetap sholat. Nah pertanyaan saya, kalau darahnya darah cerah merah cerah sampai sekarang nih, hari ini nih, saya tadi malam keluar lagi darah sebanyak-banyak ampun, tapi darah cerah. Itu Sensei, apakah itu ada hubungannya sama penyakit saya? Saya kan juga ada sakit tumor batang otak. Apakah itu ada masalahnya juga? Maaf Sensei, ke arah rahim apa bagaimana? Apa itu ada hubungannya sama siklus men saya apa gimana? Tapi saya tetap sholat Sensei, karena udah di luar dari masa haid kan gitu Sensei. Cukup? Saya minta itunya juga herbalnya Sensei ya. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Sensei Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sensei. Para pengobat biasanya sebelum belajar pengobatan itu ada sedikit-sedikit belajar fikih, karena ada yang berkaitan dengan pengobatan seperti tadi haid. Baik mazhab Hambali maupun Syafi'i, entah itu di Minhajus Salikinnya Syekh Sa'di, kemudian Umdatul Fikihnya Ibnu Al-Imam Ibnu Qudamah dalam mazhab Hambali, kemudian juga di mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i banyak ya. Biasanya yang dipelajari itu banyak, ada takrib, ada Fathul Qorib, kemudian juga ya maksimalnya Fathul Mu'in, kemudian ada Minhajut Thalibinnya Imam An-Nawawi, kemudian ada Talkhisnya Zakaria Ansori ya. Di sana hampir semuanya rata-rata menyebutkan yang namanya haid itu, pertama haid itu 1 hari. Minimal 1 hari. Ya, 1 hari 1 kali keluar darah haid. Maksimal itu 15 hari. Makanya kami dulu ketika seseorang itu haid 15 hari, itu tidak kami sebut sebagai penyakit dan tidak diobati. Tapi kalau sudah lepas dari kesepakatan para ahli fikih, dalam kitab-kitab fikih disebutkan batasnya 15 hari, berarti 16 hari 1 harinya penyakit. Makanya baru diobati. Makanya tadi saya ngejar kan, begitu. Adapun antara haid satu dengan yang lainnya itu minimal 15 hari. Gitu. Kemudian selama dia itu tidak lebih dari 15 hari, biasanya kami tidak menganggap itu masalah ya. Karena dari sisi ilmu fikih pun nggak dipermasalahkan gitu kan. Artinya
maksimal 15 hari. Kenapa kalau 2 minggu kita permasalahkan? Ahli fikih aja menyatakan maksimalnya 15 hari. Kalau cuma 2 minggu kan berarti baru 14 hari. Nah, itu seperti itu. Belum nanti di usia, perbedaan pendapat juga tuh usia. Ya, ada yang mengatakan 60. Zakaria Al-Ansori dalam talkisnya mengatakan 63 gitu ya. Ada yang mengatakan macam-macam tuh. Imam Nawawi mengatakan 60 dalam Minhajut Thalibin. Minimal kita cuman mohon maaf ya. Jadi para pengobat itu belajarnya yang itu. Jadi fikih sholat ya belajar sama Ustadz. Kalau masalah itu hanya karena kita mengobati kan. Dan beberapa fikih luka ya yang tentang denda orang yang melukai itu misalkan ada 10 luka dan sebagainya, itu yang dipelajari yang berkaitan saja dengan metode pengobatan. Kemudian pertanyaannya tadi kan, apakah ada kaitannya dengan penyakit saya tumor batang otak? Nah ini tanya ke yang mendiagnosis tumor batang otak. Kan diketahuinya tumor batang otak itu pasti didiagnosis. Dan seseorang yang kena tumor itu biasanya ada perawatan. Ya, kalau dibilang tidak ada kaitannya, nggak mungkin. Kalau kecuali berpisah ya. Kalau satu organ ya sah-sah saja, pasti ada kaitannya. Satu organ tubuh dengan organ lainnya itu kalau dalam kesehatan klasik itu pasti saling berkaitan. Walaupun mungkin dalam istilah kesehatan pengobatan lain disebutnya sendiri-sendiri, ya. Tapi selalu berkaitan. Kalau misal ini saya kasih contoh kecil misalkan, tumor batang, adanya benjolan di otak, bisa jadi kayak tadi saya bilang kelemahan tihal, seperti stroke tadi kan kelemahan tihal, pasokan cairan pasokan cairan atau cairan stuck, itu kelemahan tihal. Ya, kemudian rahim juga berhubungan dengan tihal, dengan perut kecil. Apa buktinya? Ketika orang hamil diisi rahimnya dengan janin, ngidam, mual dan seterusnya. Sangat berkaitan. Kalau dibicarakan seperti itu tuh sangat berkaitan. Makanya yang paling bijak adalah ibu berobatnya tetap nggak mungkin ngobat itu, kalau pengobatan nggak mungkin mengobati, saya ngobatin tumor batang otak saja, ya nggak bisa, kan satu tubuh. Atau ngobatinya gangguan haidnya saja. Ya. Ibu konsultasi silahkan konsultasikan kembali ke dokter yang mengkawal ibu, yang mengkawal tumor batang otaknya, biar sekalian kemudian diobati. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi yang lainnya juga. Amin. Jazakallah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya ibu yang berada di Karawaci. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana? Dengan Ibu Ani. Ibu Ani di mana? Di Jakarta Timur. Jakarta Timur, silakan ibu. Dikecilkan terlebih dahulu ibu volume televisi atau radionya. Iya. Ya. Silakan ibu, langsung ke pertanyaannya. Iya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya, halo. Ya ibu, ini dan mohon tidak di speaker ya ibu, karena ada ya suara yang di belakangnya. Iya. Ya. Oh, ada yang di belakang. Baik. Nunggu lagi ya? Baik, silakan ibu, langsung ke pertanyaannya ibu. Oh ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengalami sakit pinggang. Iya. Pinggang saya sakit Pak. Ya. Iya. Itu tapi hanya kira-kira seminggu begitu. Berarti sekarang udah nggak sakit? Sekarang pinggang tadi malam saya panggil ini tukang urut karena saya takut barangkali salah urat atau terus gimana. Udah nggak sakit sekarang? Masih sakit sedikit. Nah setelah diurut itu udah selesai. Saya pikir selesai lah gitu, bisa sembuh gitu. Tapi memang dari awalnya itu pinggang sakit,
Terus paha saya sampai ke kaki itu nyilu, bukannya sakit tapi nyilu, nyeri gitu. Pertanyaannya? Ya? Pertanyaannya itu maksud saya ingin berobat gitu, obatnya apa dan sebabnya apa. Saya nggak pernah jatuh sebenarnya sih. Ya, baik, cukup Ibu ya. Iya. Baik, ditunggu jawaban dari Sensei Ibu. Terima kasih. Ya. Sama-sama Pak. Ya. Silakan Sensei. Kan mau berobat, mau nanya obat gitu. Diteruskan pijitnya, nanti bisa dipanggil lagi. Ibu bisa mengkonsumsi apel batu. Apel batu yang dulu namanya apel malang. Apel malang. Sekarang namanya apel batu. Apel hijau ya. Apel hijau karena batu itu sudah berdiri sendiri, merdeka, berdiri sendiri, dia tidak berada di bayang-bayang malang. Makanya orang Batu menyebutnya apel batu. Jangan ngomong apel malang katanya. Kalau dulu kita ngomong apel malang, sekarang apel batu. Emang Malang nggak masuk ke Batu? Batu nggak masuk ke Malang. Sekarang Batu sendiri, Malang juga sendiri. Ya, apel batu yang dulu apel Malang, apel hijau tuh, kemudian di blender, di jus biar dapat 3/4 gelas. Kasih air biar dapat 3/4 gelas. Apelnya boleh 1, boleh 2, tergantung kecil dan besarnya. Ya, biasanya apelnya manis, nggak terlalu asam, agak sepet sedikit. Apelnya yang kecil-kecil biasanya murah nih, apelnya yang murah-murah. Cari yang murah-murah, yang keronjotan, paling 1 keronjot 8.000 apa 5.000 itu biasanya di mobil-mobil tuh. Betul. 1 keronjot salak, 1 keronjot apel lagi kayak gitu. Di jus dapat kasih air biar dapat 3/4 gelas, kemudian diminum 1 kali sehari. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik. Terima kasih jazakallah khairan, barakallahu fikum Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Abdullah Basyar di Palembang, tepatnya di Singekong, Ustaz. Baik. Assalamualaikum, Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Anda izin bertanya mengenai Bapak Anda kan mempunyai sakit. Kalau bahasa daerah itu turun beru. Kalau bahasa medis itu katanya hernia. Apakah bisa diobati melalui resep-resep yang Sensei sampaikan tadi gitu? Ya. Ya mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sensei. Orang-orang daerah Sumatera sering menggunakan untuk hernia, termasuk Jawa sih, sedikit sebagian Jawa sering menggunakan untuk obat hernia itu adas. Karena adas itu sering digunakan oleh orang Sumatera sebagai bumbu, tapi untuk orang Jawa digunakan sebagai obat. Ya, biasanya orang Jawa itu digabung dengan kayu pulau sari. Kalau digabung jadi adas pulau waras. Padahal adas dan kayu pulau sari. Sementara di Sumatera biasanya adas itu digunakan sebagai bumbu. Bapak bisa menggunakan adas. Kalau pas tidak ada bisa diganti dengan kayu manis 1 jari. Kalau ada 1 sendok teh. Kemudian diseduh dengan air panas mendidih sekitar setengah gelas. Aduk, ya boleh ditambah madu atau gula merah atau gula batu, kemudian diminum pagi dan sore saat pagi habis sarapan atau malam mau tidur. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Sensei atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung. Silakan. Ya. Baik, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Catur di Madiun. Sensei, saya punya keluhan tengkuk leher bagian belakang nyeri hampir setiap hari dan tidak nyaman. Muka sebelah kiri rasanya kayak tebal dan ada angin. Telapak tangan dan kaki dingin. Kadang-kadang pusing tapi hanya di kedua sisi kepala saja. Ini jamu apa yang harus saya konsumsi, Sensei? Terima kasih. Saat pusing bisa menggunakan jahe 2 jari.
bukan jari 2 jari. Jari 2 jari. Kemudian dikeprek, prek. Kemudian seduh pakai air panas mendidih. Boleh ditambah dengan madu atau gula aren. Ya. Kalau ada kapulaga, tambah kapulaga 3 biji. Kemudian diminum pas saat pusing. Saat tidak pusing, untuk menjaga agar tengkuknya tidak sakit dan seterusnya, seperti yang disebutkan tadi, bisa menggunakan temulawak 1 ibu jari, diparut, diseduh pakai air setengah gelas. Kemudian diminum. Lakukan pagi dan sore. Bangun tidur, mau tidur. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Baik, terima kasih jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali Pak Ian di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, ada yang bilang menusuk 10 jari tangan dengan mengeluarkan darah sedikit bisa mencegah terjadinya stroke. Apakah hal ini benar, Sensei? Syukron. Para pengobat klasik menganjurkan demikian. Rata-rata ketika stroke disebabkan oleh darah yang haja, bergejolak. Jadi darah kena angin panas bergejolak, kemudian dia naik ke atas. Kalau tidak dikeluarkan darahnya dalam waktu yang relatif singkat, maka bisa menyebabkan stroke. Pecahnya karena naik ke atas semuanya, karena bergejolak. Kalau di sana terhambat atau pecah pembuluh darah di otak, maka bisa mengakibatkan stroke. Makanya yang dilakukan adalah mengeluarkan darah minimal di ujung jari 10, kemudian dikeluarkan. Dan biasanya kalau di para pengobat klasik selalu menambahkan telinga. Di telinga di bagian atas dilipat, kemudian ditusuk, keluarkan juga sekitar 1 tetes. Itu kalau stroke disebabkan karena darah yang haja, bergejolak. Karena dikhawatirkan naik semua ke atas, kemudian pecah pembuluh darah di atas. Itu mencegah terjadinya stroke dengan cara seperti itu, agar darah kembali ke materi asalnya, tidak bergejolak panasnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya. Baik, syukran jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Ramlan Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, istri saya berumur 47 tahun, keluhan lutut sakit saat akan bangkit dari ruku, jari-jari tangan, lengan, tangan, pundak, pergelangan kaki sakit, terutama pada saat malam hari dan pagi hari. Mohon solusinya, Sensei. Bisa menggunakan 1 ibu jari temulawak ditambah dengan 1 ibu jari jahe. 1 ibu jari temulawak ditambah dengan 1 ibu jari jahe, kemudian ditambah dengan 3 lembar daun salam. Rebus dengan air 2 gelas sampai mendidih. Kecilkan apinya, biarkan sekitar 10 menit. Atau menjadi 1,5 gelas. Dari 2 gelas menjadi 1,5 gelas. Saring bagi 2, minum pagi, habis sarapan atau bangun tidur, dan mau tidur. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari hamba Allah di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, jari saya kena jaring, maksudnya jaring ikan ini. Ikan, ya, sekarang yang saya rasakan ujung jari kelingking beberapa hari ini seperti tidak ada rasanya. Dan kalau dipencet ruas atau garisnya seperti sakit dan menjalar sampai ujung kelingking. Mohon solusinya, Sensei. Jazakallahu khairan. Mungkin jarinya plastik kali ya, jadi terkena. Sejauh yang saya pahami, kalau jaringnya jaring besar enggak. Kalau begini berarti kemungkinan jaring plastik yang digunakan untuk mencari lobster. Kemungkinan besarnya di situ. Karena kemarin waktu saya dulu sering baksos dulu ke pulau-pulau juga begitu. Yang jaring yang buat lobster, kalau di plastiknya gencet itu kayak plastik pancing begitu, tapi lebih kecil-kecil. Itu juga begitu. Dan dulu di Pangandaran, Cilacap juga begitu tuh. Beberapa jari yang kadang-kadang terkena itu yang menggunakan jaring seperti itu. Adapun untuk pemakaian obat luar, banyak hal yang bisa dilakukan untuk digunakan untuk obat luar. Ya, bisa menggunakan kencur, kemudian diparut, kemudian dibalurkan. Ya,
kalau tidak luka. Kalau luka maka bisa menggunakan kopi atau madu. Kalau luka. Adapun yang diminum bisa 3 lembar daun salam kemudian diseduh pakai air panas. Sekitar 3/4 gelas kemudian diminum saat mau tidur. Demikian. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwatai Islam, azakumullah. Sahabat Roja dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita coba angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mama Bintang, ya maksudnya Ibu Ratna ya. Ya, Ibu Ratna di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, izin bertanya untuk mengatasi sakit di telapak kaki sebelah kiri dan kadang sakit pinggang juga kalau bangun dari duduk atau tidur. Mohon solusi dan buah apa yang bagus untuk dimakan, Sensei. Syukuran. Kalau buahnya apel. Ya. Tapi kalau untuk tapak kaki biasanya, saya dulu pernah bercerita, biasa dari awal-awal saya belajar itu, nyeri telapak kaki pada wanita itu seusia 49-50. Tapi pas saya ke Bekasi sekitar tahun 2006, itu orang-orang yang umur 30 sekian, 36 itu aja udah terkena nyeri telapak kaki. Gangguan nyeri telapak kaki, bangun tidur napak nyeri, kemudian duduk lama pertama kali napak nyeri, lama-lama buat jalan nyerinya berkurang. Tahun pas saya ngajar di mana itu tahun 97, 95-97 itu ramai pas baru-barunya penelitian di Jepang, Kyoto kalau nggak salah, bukan Tokyo ya, di Kyoto Jepang. Itu katanya disebabkan karena lemah ginjal karena menurunnya hormon seksual. Makanya usianya biasanya 49 dan seterusnya. Dan pada pria biasanya menjelang 60. Tapi ternyata banyak juga pria yang 40 jadi terjadi seperti itu. Menurun hormon seksualnya. Di zaman itu yang dianjurkan mengkonsumsi adalah jamur. Yang buat makan, jamur yang buat apa, lauk jamur merang, jamur kuping, kemudian jamur putih gitu ya, diantaranya itu. Adapun biasanya orang-orang Jawa menggunakan obatnya adalah herbal meniran atau daun meniran. Satu genggam kalau satu tanaman berarti 50 cm sekitar, kemudian direbus dengan air 1 gelas, kemudian kecilkan apinya, biarkan sampai 1 jam sekitar, itu sampai menjadi kurang dari setengah lah, sekitar 1/4 mungkin ya, biar jadi sekitar 50 sampai 75 cc dari 220 gitu. Karena kalau nasihatnya kan sepenakan nasi itu berarti antara setengah jam sampai 1 jam ya, 1 jam kalau dulu dari awal masak nasi. Sekitar segitulah, sekitar 1 jaman ya, kurang dari setengah gelas. Kemudian minum sekaligus pas mau tidur. Banyakin air minum air putih. Habis itu banyakin minum air putih. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Abu Syaimah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, bagaimana cara mengatasi anak yang mudah ngompol? Kalau orang dulu bilang pakai capung didekatkan ke pusar perutnya, apakah digigitin itu ya? Iya, betul. Apakah ini benar dan mohon solusi herbalnya, Sensei. Syukran. Wallahualam, itu memang banyak yang di orang-orang kampung itu banyak menggunakan seperti itu. Ilmiahnya bagaimana? Saya tidak bisa menyampaikan kalau dari sisi ilmiah belum kan. Kan banyak sekali yang hal-hal yang belum diteliti itu banyak sekali. Salah satu diantaranya menjadi diskusi. Saya mendengar diskusinya profesor apoteker ya. Itu
kutu kepala yang dimasukin ke pisang emas. Kemudian untuk hepatitis. Ini diskusinya para profesor ini. Sampai ini kita harus neliti kata dia. Harus neliti katanya. Karena ternyata ada juga yang sembuh. Nah pertanyaannya apa harus pisang emas kata dia. Sempat diskusi dalam seminar itu ya. Banyak sekali ya itu tadi diantaranya orang-orang yang kecil yang ngompolan, kemudian digigitin capung pusarnya. Nah yang jadi masalah apakah benar ketika digigit capung nggak ngompol itu karena khasiat gigitan capung atau memang biar anaknya trauma jadi nggak ngompol lagi gitu ya. Kalau gigi kalau nggak ngompol gigit capung loh gitu ya. Nah, ini alam juga nggak tahu tapi memang ada yang digigitin capung itu bahkan sebelum digigitin capung ya itu udah nggak ngompol ya. Ada juga seperti itu. Tapi ada juga yang digigitin capung tetap ngompol. Ada. Itu waktu saya di Jawa. Perbatasan Pemalang Pekalongan. Ada ibu-ibu yang sudah punya anak dua. Itu masih ngompol tuh. Jadi gigitin capung udah. Tapi masih ngompol juga. Makanya kata apa benar? Ya gimana saya mau ngomong benar, ada yang digigit berhenti, ada yang digigitin capung, silakan itu digigitnya, tapi dia ngompol lagi itu sampai punya anak dua itu, Masya Allah. Sampai punya anak dua, bahkan terakhir kalau nggak salah dia sempat ke Bekasi udah punya anak 4 apa 7 gitu, bukan 5 ya 7 nggak salah, itu bawa anak banyak, itu masih ngompol juga. Jadi tapi nggak diobati. Udah gigit capung sudah, mau gigit apa lagi? itu nggak ini. Terus ada juga yang ngompolin mertua juga, tapi nggak sembuh juga ya. Jadi banyak hal. Tapi kalau kita biasanya menggunakan jamblang. Kalau nggak kulit kayu jamblang ya biji buah jamblang, dijemur kering, sangrai, bikin kayak kopi gitu, seduh sebagai pengganti kopi. Tapi ada, saya pernah punya pengalaman saudara, dia itu super ngompol. Maksudnya super ngompol itu dalam semalam ngompolnya bukan sekali gitu ya, berkali-kali. Sampai pisah tidur sama orang tua. Jadi anak kecil kan gabung dipisah orang tua. Itu suatu ketika dia mau kerja, masih ngompol itu, dia mau kerja ke Jakarta, Karawaci Tangerang, Karawaci Tangerang ya. Nah, itu dia kerja di situ. Nah, dia bingung. Nah, nanti kalau saya tidur ngompol gimana di mes itu kan? Berarti udah gede kan, udah kerja kan? Ya, malu lah ya. Nah, akhirnya yang dia lakukan, ini cerita dia, ini cerita asli ini, kisah nyata asli. Itu dia minum itu cuman 1 tutup botol air mineral. 1 tutup botol. Habis makan minum segitu aja. Sedikit. Kayak orang Jepang minum teh itu ya. Serius dia. Dan dia cuman minum itu habis makan aja. Apa nggak kehausan nih? Makanya saya tadi pernah ngompol, malu kan dia. Dia minum, dia cerita sendiri, dia minum 1 latihannya begitu tuh selama beberapa hari, tapi lama-lama enggak. Itu lama-lama enggak. Jadi bener-bener 1 tutup botol air mineral. Tahu kan air mineral dulu kan terkenal kayak gitu ya. Terus tutupnya loh, bukan 1 botol. Tutupnya kecil itu ya. Serius. Dan itu nggak ngompol. Ya iyalah. Ngompol mau dapat bahan dari mana? Iya kan? Saya nggak tahu mau pakai yang mana. Mau pakai biji jamblang dibikin kopi atau mau pakai itu. Tapi ada juga yang ilmiah tapi ya saya pikir nggak manjur-manjur amat ya, nggak manjur-manjur amat, nggak semanjur buah jamblang. Tapi setelah penelitian ilmiah juga diakui, ya ini madu. Sebelum tidur itu minum madu, tapi jangan minum air. Habis minum madu jangan minum air. Karena madu itu higroskopis, menyerap cairan, jadi mempertahankan agar tidak cepat keluar gitu ya. Maka terserah mau yang mana ini, mau pakai yang mana. Tapi kalau udah gede ya oke lah 1. Makanya apakah dia tidak dehidrasi? Saya waktu itu tanya tidak dia. Baik-baik saja dia. Mungkin terlalu banyak cairan di dalam ya. Karena ngompolan kan berarti banyak cairan. Akhirnya terjadi seperti itu. Ini jangan ditiru ya. Maksudnya
Ada orang-orang khusus ya, ada orang-orang khusus yang kayak tadi itu, ini orang-orang khusus dan dia lama, beberapa bulan dia. Walaupun pada akhirnya katanya dia punya anak 2 masih akhirnya sempat ngompol juga, makanya diledekin sama anaknya, bapak ngompol gitu kan. Itu sempat, cuman sekali gitu kan, sekali atau 2 kali itu. Yang pakai ini apa? Air segitu, tapi ini kayaknya ekstrim ya, jangan ditiru ya. Agak ekstrim. Pilih madu atau itu lah, buah jamblang. Yang ekstrim ya. Jangan dilakukan kalau tanpa didampingi oleh ahlinya, gitu ya. Lebih kurang begitulah. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan. Baik. Musim kering, ya, atau musim gugur disebutkan di dalam literatur klasik, dijelaskan musim gugur berjalan selama 3 periode. Yang pertama masuk dalam musim gugur adalah awal musim gugur, pertengahan musim gugur, dan akhir di musim gugur. Sekarang kita masuk musim gugur di pertama, ya, periode pertama. Periode pertama itu biasanya musim gugur ketika kemarin mulai tanggal 22 Juni memasuki, di mana matahari memasuki belahan timur melintasi garis balik utara 23,5 derajat lintang utara. Biasanya berotasi selama 41 hari, berarti sampai 01 Agustus. Angin bertiup dari timur laut, dan itu angin bertiup dari timur laut itu sampai musim gugur kedua, ya, ini 2 Agustus sampai 24 Agustus, ya. Kemudian di mana pada musim ini energi bentuk panas itu menurun, hawa dingin mulai tumbuh, dingin ya, sekarang mulai dingin. Betul. Walaupun air hujan berkurang, tapi cuacanya dingin, iklimnya kering dan dingin. Cuaca dari panas menjadi dingin, makanya sariawannya sariawan dingin. Jadi orang agak serba salah sariawan, tetapi kalau dikasih tanaman yang dingin, dia menggigil karena memang dingin, ya. Organisme mulai layu dalam waktu yang agak hangat dan agak dingin ini. Radang tenggorokan sering terjadi, banyak nih, lagi musim. Radang tenggorokan atau faringitis, kemudian radang amandel, anak-anak yang punya kecenderungan radang amandel itu tumbuh, flu, batuk, pilek. Hati-hati, jangan lupa sarapan, jangan lupa makan. Kecapean sedikit itu akan bisa menimbulkan flu, batuk, pilek, ya. Jaga stamina agar tidak kecapean, ya. Jaga juga makanan, hati-hati, jangan sampai nggak sarapan. Saya di musim seperti ini yang biasanya pagi hari kadang-kadang cuman sarapan kopi saja 1 gelas, saya bela-belain makan, karena untuk menjaga stamina tubuh tidak terserang flu, ya. Dari segi medis bisa jadi karena adanya bakteri, dan juga banyak orang yang terserang paru-parunya, sampai ke bedah radang paru, infeksi saluran pencernaan, bahkan banyak juga yang diare dan penyakit lainnya akan mungkin terjadi. Dan orang-orang akan mudah merasakan mulut dan tenggorokannya kering, tinjanya kering. Berdasarkan ciri khas musim ini, yakni musim kering, poin penting dalam perawatan kesehatan adalah mengikuti kondisi alam yang disebut dengan musim gugur, di mana hilangnya panas, tumbuhnya dingin. Maka mengikuti alur penyerapan, menyimpan energi bentuk dingin, kemudian memelihara dingin, mencegah yang kering, menjaga kelembapan, energi vital paru, menguatkan dan melindungi energi vital limpa. Menjaga kandungan materi menghasilkan energi murni limpa. Ini sangat cocok untuk kalau olahraga itu kegiatan outdoor. Juga sangat cocok melaksanakan beberapa kegiatan yang menghasilkan oksigen, seperti jalan kaki di pagi hari, hirup udara yang segar, jangan tidur terus. Habis subuh jangan tidur terus, jalan kaki lah, gitu ya. Sifat musim gugur ini artinya menyerap, terutama adalah kering. Kering bisa membuat orang mudah kehilangan cairan tubuh, mudah membuat orang merasakan tenggoroknya kering, hidungnya kering, bibir pecah-pecah, dan seterusnya. Oleh karena itu musim gugur itu sangat cocok mengkonsumsi beberapa makanan, sayuran, buah-buahan yang dapat memberikan kelembapan dan mengandung cairan. Beberapa biji apakah masih boleh dikonsumsi? Boleh, seperti wijen karena dia menjaga esensi. Kemudian telur itu juga efektif, kacang polong, ya, kubis. Makanya semalam saya juga masak kubis karena memang musim kering.
Saya lebih sering masak kayak kubis-kubis kayak gini kalau musim kering. Apel, pisang lebih sering lagi. Nanas kemarin juga, nanas di rumah bisa. Kemudian tebu, anggur, jamur, ubi, lobak putih, labu, tomat, akar teratai, dan yang jatuh pada musimnya ini manggis, pepaya, jeruk, dan seterusnya. Demikian apa yang saya sampaikan. Tentunya Allah turunkan minyak, Allah turunkan obatnya, dan ketika kesembuhan itu semuanya karena izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri bila taufiq hidayah. Alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat dan waktu luang yang telah diberikan untuk kita semua. Demikian ikhwatai Islam azakumullah, program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Dan bagi Anda yang diuji sakit oleh Allah, tetaplah bersabar, berikhtiar dan berdoa karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.